Baik, sedikit tambahan dari saya, yaitu mengenai reaksi-reaksi yang terjadi dalam benzena, yaitu halogenasi. Itu ada beberapa contoh yang termasuk dalam halogenasi, yaitu pengaplikasian dalam industri. Nah, contoh aplikasi industri yang diterapkan pada halogenasi ini yaitu monoklorobenzen yang disingkat dengan MCB. Nah, monoklorobenzen ini telah menjadi kimia utama untuk setidaknya 50 tahun. Nah, dahulu sangat penting dalam pembuatan pestisida diklorinasi, terutama DDT, dan dalam produksi fenol dan anilin. Nah, saat ini penggunaan utama monoklorobenzen yang adalah sebagai intermediate dalam produksi bahan kimia seperti nitroklorobenzen dan diphenyl oxide. Nah, di mana chemical ini kemudian digunakan dalam produksi herbisida, zat warna, dan bahan kimia karet. Nah, selain itu, monoklorobenzen ini digunakan sebagai pelarut dalam proses degradasi, misalnya dalam operasi pembersihan logam, cat, perekat, pembersih, dan juga pemoles. Nah, ini reaksinya. Nah, juga prinsip dasar pembuatan klorobenzen ini yaitu klorinasi benzena dengan atau tanpa katalis. Nah, biasa disebut dengan reaksi Friedel-Crafts. Nah, produk dari reaksi klorobenzen, diklorobenzen, triklorobenzen, dan Heiger chlorinated benzen. Nah, juga dalam praktek yang sebenarnya di industri hanya klorobenzen dan sejumlah kecil diklorobenzen yang terbentuk. Nah, juga jumlah diklorobenzen dan Heiger substitute klorobenzen yang terbentuk dapat dikurangi dengan penggunaan katalis yang sangat selektif dan memodifikasi kondisi. Jadi, pada dasarnya klorinasi benzena dapat dianggap ada 3 pasang dengan masing-masing 2 tahapan. Nah, di mana yang pertama yaitu klorinasi dari benzena menjadi monoklorobenzen dan diklorobenzen. Yang kedua, klorinasi dari diklorobenzen untuk triklorobenzen dan tetraklorobenzen. Nah, yang ketiga yaitu klorinasi dari tetraklorobenzen untuk pentaklorobenzen dan heksaklorobenzen. Nah, kemudian klorinasi dapat dilakukan baik secara batch atau kontinu. Nah, bila diinginkan diklorobenzen dalam jumlah minimum atau producer atau juga dengan jumlah minimum kontinu. Nah, pada proses batch ini, jadi benzena berada di dalam vessel besi atau baja yang dilengkapi dengan koil pendingin dari timah. Nah, jadi pipa feed klorin masuk di bagian bawah klorinator. Nah, dan katalis yang digunakan adalah besi klorida. Nah, dengan suhu dipertahankan lebih besar daripada 45 derajat Celcius. Nah, dan HCl yang dihasilkan pada reaksi ini dapat direcovery setelah dipisahkan dari benzena dengan mencuci dengan refrigerated solvent. Nah, jadi pada suhu di bawah 40 derajat Celcius, laju pembentukan diklorobenzen ini sangat rendah, dan fakta ini digunakan untuk menekan pembentukan diklorobenzen pada proses kontinu. Nah, typical continuous process plant terdiri dari serangkaian vessel kecil dengan pendingin luar yang mengandung katalis. Nah, klorin disuplai
pada setiap sesel melalui inlet dan temperatur reaksi yang dipertahankan antara 20 sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, ketika klorobenzen terbentuk, ia meninggalkan zona klorinasi pada kecepatan yang diatur yang tidak memungkinkan untuk terjadinya klorinasi lebih lanjut. Nah, karena benzena yang tidak bereaksi dan klorobenzen ini dapat dipisahkan terus-menerus dengan fractional distillation. Nah, dan mengembalikannya si benzen ini ke chlorination state, dan efisiensi proses ini bisa mencapai 95%. Nah, sebenarnya ada 3 cara klorinasi benzen, yaitu dengan cara Raschig process, ada juga dengan Looser and Schmidt atau gas phase, dan juga ada dengan cara reaksi pada liquid phase. Kemudian reaksi pada gas phase ini bisa tidak terkontrol. Reaksi pada liquid phase atau 40 derajat Celcius ini paling pas untuk proses komersial. Nah, adapun benzen cair yang diumpankan ke klorinator yang beroperasi pada 2,4 bar, feed masuk pada 25 derajat Celcius pada tekanan atmosfer dan juga berisi air. Gas klorin diumpankan ke tangki ini juga pada tekanan atmosfer pada 25 derajat Celcius dan dianggap sepenuhnya murni. Kemungkinan ada beberapa klorinator beroperasi secara seri atau paralel, tergantung pada derajat klorinasi benzen yang diinginkan atau yang diperlukan. Biasanya katalisnya adalah ferriklorida. Nah, katalis dapat ditambahkan dalam bentuk solution ke dalam benzena, reaksi ekstermis, sehingga pendinginan diperlukan untuk menjaga suhu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, gas HCl yang merupakan 90% dari HCl yang terbentuk, ini yang akan meninggalkan reaktor pertama, kemudian didinginkan untuk memadatkan kotoran, atau benzena dan produk terklorinasi, dan kemudian dicuci di scrubber menggunakan klorobenzena dingin. Nah, kemudian aliran crude klorobenzen yang meninggalkan reaktor dicuci dengan larutan NaOH atau 20 watt persen diatur pada tingkat basa rendah untuk melindungi downstream equipment dari korosi. Nah, pada pre-neutralizer. Nah, aliran produk bebas dari HCl ini merupakan produk yang diumpankan ke benzena recovery column yang merupakan distillation column. Nah, di sini bottom hampir seluruhnya murni 100% dari klorobenzen tersebut. Nah, hasil atas mengandung 98%, dan 2% klorobenzen, dan seluruh benzen ini di-recycle ke benzena storage via parifer. Nah, dari parifer ini monoklorobenzen dikirim ke sistem refrigerasi. Nah, sehingga hasil bawah dari benzen kolom ini mengandung monoklorobenzen dan diklorobenzen yang kemudian diumpankan ke dalam klorobenzen yang juga merupakan kolom distilasi. Nah, kemudian kolom distilasi ini bisa berisi 12 sampai 20 tray. Nah, dan kemudian dioperasikan pada tekanan yang berkisar antara 3,7 lb per in kuadrat ABS. Nah, suhu di kolom klorobenzen
yang kemungkinan adalah antara 100 sampai 120 derajat Celcius. Nah, monoklorobenzen ini merupakan produk overheat distilasi dengan kemurnian 99%. Dan diklorobenzen ini adalah produk residu bawah dengan kemurnian 97%. Nah, dapat dilihat di sini reaksi yang terlibat dalam proses tadi yaitu sebagai berikut. Nah, benzen tambah Cl2 menghasilkan C6H5Cl tambah HCl. Dan yang kedua, reaksi yang kedua yaitu C6H5Cl tambah Cl2 menghasilkan C6H4Cl2 HCl. Nah, jadi diklorobenzen ini diasumsikan sebagai para isomer. Nah, jadi para ini sudah banyak ya. Pembentukan trikloroisomer diabaikan ketika konsentrasi klorin terlarut tetap konstan, maka reaksinya adalah order 1. Nah, dapat dilihat di sini keterangan rumus-rumusnya. Nah, RB sama dengan min K 1 kali B. Dan juga RM, RD di mana B, si B mana ya? B ini merupakan benzena dan M merupakan monoklorobenzena dan D adalah diklorobenzena. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.